Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Nurulita. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik persidangan. Nah, hal yang berkaitan dengan sidang, otomatis ini yang harus kita siapkan sebelum persidangan berlangsung. Yang pertama itu seperangkat palu sidang, palu beserta tatakannya. Yang kedua, draft sidang. Nah, draft sidang ini sebelum sidang berlangsung harus disiapkan, entah itu berupa hard file gitu ya, hard file atau cetak, baik itu soft file, di share ya di media sosial yang teman-teman punya, dibagi ke forum sidang. Terus yang ketiga itu pimpinan sidang. Nah, pimpinan sidang di sini yaitu presidium 1, presidium 2 dan presidium 3. Yang keempat itu audien atau forum atau peserta sidang. Nah, ini untuk gambaran di ruangan sidang. Nah, di sini di depan itu ada presidium dari 1 sampai 3. Presidium 1 terletak di antara presidium 2 dan presidium 3. Sebelah kanan presidium 1 itu harus presidium 2 dan sebelah kiri presidium 1 itu presidium 3. Selebihnya adalah forum atau peserta sidang atau audiens. Nah, wewenang presidium yang pertama, presidium 1 memimpin jalannya sidang dibantu oleh presidium 2 dan 3. Yang kedua, pimpinan sidang ataupun presidium itu mengambil keputusan berdasarkan hasil mufakat. Yang ketiga, pimpinan sidang berhak menolak permohonan individu dalam forum jika dirasa menyimpang dari jalur atau tata tertib persidangan dan bisa mengeluarkan individu tersebut dari ruangan sidang. Terus yang keempat itu presidium 1 dapat mengalihkan palu sidang ke presidium 2, begitupun seterusnya dengan alasan yang logis. Kalau misalnya palu sidang dialihkan, otomatis pimpinan sidangnya beralih. Misal dari presidium 1, berhubung misalnya keadaannya tidak memungkinkan, yang pertama suara sudah serak, itu bisa dialihkan ke presidium 2. Itu harus berurutan, dari presidium 2 baru bisa ke presidium 3. Nah, yang kelima, sebelum masuk ke pembahasan tata tertib ya, pimpinan sidang menawarkan terlebih dahulu tindakan pembacaan dari draft sidang. Akan dibacakan bab per bab, bab berpasal, pasal per pasal. Itu menyesuaikan sesuai dengan draft sidang. Nah, jadi biasanya pimpinan sidang, entah itu presidium 1, biasanya presidium 1 untuk di awal ya, itu bertanya apakah pembahasan sidang ini akan dibacakan bab per bab, bab berpasal, pasal per pasal. Nah, nanti setelah mufakat, hasil mufakat itu misalnya bab per bab, otomatis dibacakan bab per bab. Dan untuk pembacaan bab per bab biasanya untuk bab 1 silahkan dikaji selama sekian menit. Nah, jadi tidak dibacakan untuk bab 1 bla bla bla, enggak. Bab 1 silahkan untuk dikaji selama sekian menit misalnya. Untuk bab berpasal itu berarti babnya dibacakan bab 1 bla 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 bla, pasal 1 dikaji selama 2 menit misalnya. Kalau misalnya pasal per pasal itu berarti setiap pasal dibacakan bab dulu, langsung pasal sekian, lanjut pasal sekian tanpa dibacakan bab lagi. Hal yang wajib bagi presidium: 1. Mengutamakan profesionalitas. 2. Dapat berlaku bijak. 3. Memahami draft sidang, minimal paham tatib dan ADART dari sidang yang akan dipimpin. Itu sudah menjadi kewajiban. Apalagi tentang tatib dan ADART, itu sangat sensitif sekali. Yang keempat, memiliki suara yang lantang dan bermain intonasi, minimal dapat didengar oleh forum. Bermain intonasi itu seperti ada penekanan suara, seperti tanda baca yang harus dipertegas kembali, entah itu pertanyaan, entah itu pernyataan, itu harus bisa membedakan. Terus yang kelima, mengetahui istilah-istilah dalam sidang.
seperti lobbying, terus point of order, point of information. Jangan sampai itu presidium sidang tidak mengetahui maksudnya, nanti tidak sinkron antara forum dengan presidium atau pimpinan sidang. Macam-macam ketukan palu sidang. Yang pertama, ketukan 1 kali, itu untuk mengesahkan, terus untuk menskorsing sidang dalam waktu yang sebentar dan tanpa keluar ruangan, terus mencabut skorsing sidang serta mengalihkan palu sidang ya. Ketukan 2 kali untuk skorsing sidang dalam jangka waktu yang lama dan bisa keluar ruangan, terus untuk mencabut skorsing sidang. Ketukan 3 kali, membuka dan menutup sidang. Yang keempat, ketukan berkali-kali dengan bagian pegangan palu, itu untuk melerai kegaduhan. Contoh 1, kalimat membuka sidang dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Musyawarah Besar Himatika Masa Bakti 2019-2020 resmi dibuka. Nah, untuk kalimat penutup itu tinggal kita ganti dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin ataupun dengan kalimat-kalimat yang lebih efektif lainnya, bisa sebagai alternatif ya. Terus yang kedua itu kalimat menskorsing sidang. Misalnya ini adalah waktu istirahat, nah maka kalimat yang dikeluarkan itu seperti ini: dikarenakan waktu menunjukkan istirahat, sidang diskorsing selama 2 kali 10 menit. Tiga, kalimat mengalihkan palu sidang atau pimpinan sidangnya diganti oleh presidium 2 dari presidium 1 ya. Maka kalimatnya seperti ini: dikarenakan suara saya sudah serak, maka palu sidang saya serahkan ke presidium 2. Nah, sedangkan kalimat penerimaan itu seperti ini. Misalnya yang menerima presidium 2 ya, karena tadi diberitahukan bahwa dialihkan ke presidium 2. Berarti presidium 2 mengucapkan kalimat seperti ini: palu sidang saya terima dari presidium sebelumnya. Lanjut, yang keempat itu ketukan berkali-kali dengan bagian pegangan palu. Nah, forum harap tenang. Selanjutnya lembar pengesahan atau konsideran. Ini dibacakan oleh presidium sidang setelah pembahasan selesai. Misal ini tentang pembahasan tata tertib. Setelah tata tertib dibahas sampai tuntas, maka kita bacakan konsideran itu oleh pimpinan sidang. Nah, ini dibacakan keseluruhan dan kita ingat ada di sini tempat, tanggal dan waktu itu harus sespesifik mungkin. Kayak tempat itu misalnya kita mengadakannya di ruangan C3, itu harus disebutkan ruang C3. Nah, untuk pukul atau waktu itu nanti pas dibacakan pada pukul. Pada saat itu juga presidium sidang melihat waktu. Jadi pada pukul si presidium melihat waktu itu tersebut. Nah, lanjut kita coba baca untuk konsideran ini. Keputusan Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika nomor 02-Mubes-Himatika-FKIP Unsur _6-2017 tentang tata tertib Mubes Himatika FKIP Universitas Surya Kencana 2017. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mubes Himatika FKIP Unsur setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan tata tertib Mubes Himatika 2017 sebagaimana terlampir. 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ditemukan kekeliruan. Ditetapkan di ruang C3 Universitas Surya Kencana, Cianjur pada tanggal 2 Juni 2017 pada pukul 15.30.
pimpinan sidang pleno 1, presidium sidang 1. Nani ditandatangani presidium sidang 2. Nano ditandatangani presidium sidang 3. Nini ditandatangani. Nah, jadi untuk penandatanganan itu presidium sidang 1 langsung oleh presidium sidang 1. Setelah ditandatangani maka si presidium yang memimpin sidang itu menyebutkan ditandatangani. Itu untuk penandatanganan, tanda tangan beserta nama jelas. Selanjutnya, cara mengajukan usulan. Individu dalam forum dapat mengajukan usulan atau opsi dengan cara mengawali kalimatnya dan memahami istilah-istilah dalam pengajuan opsi sebagai berikut. Interupsi pimpinan sidang, point of. Nah, kita dapat menggunakan yang pertama point of order itu untuk mengajukan pendapat. Yang kedua, point of question digunakan untuk bertanya. 3, itu point of information digunakan untuk memberi informasi. 4, point of justification digunakan untuk menguatkan suatu pendapat. 5, point of clarification digunakan untuk mengklarifikasi. Yang terakhir, yang keenam itu point of privilege digunakan apabila ingin meninggalkan ruangan. Nah, ruangan di sini itu ruangan sidang tentunya. Selanjutnya, hal-hal sensitif dalam persidangan. Biasanya itu yang lebih sensitif, yang pertama pembahasan tata tertib. Nah, kita mempunyai salah satu pasal di pembahasan tata tertib di 3 draft sidang. Yang pertama ini ada draft sidang Mubes Simatika. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk draft sidang Mubes Simatika di sini tidak ada ketentuan bahwa sidang ini akan dipimpin oleh siapa-siapanya. Yang penting dia sanggup menjalankan atau memimpin sidang. Biasanya untuk presidium sidang sementara itu dilakukan atau diperankan oleh panitia khusus untuk di musyawarah besar Himatika ya. Selanjutnya itu diserahkan kepada forum apakah nanti akan diganti presidiumnya atau tetap oleh panitia khusus. Nah, terus yang kedua itu ada dari draft sidang Dewan Kerja Ranting Tanggeng. Ini draft sidang Sidparan. Kalau di sini ini ada aturannya. Yang pertama, di poin pertama, sidang pendahuluan dipimpin oleh 3 orang unsur pimpinan Dewan Kerja Ranting Tanggeng. Otomatis di sini sidang pendahuluan itu atau kita identik dengan pimpinan sidang sementaranya itu harus oleh pimpinan Dewan Kerja Ranting Tanggeng. Berarti pimpinan Dewan Kerja, otomatis ketua, sekretaris, dan bendahara. Terus yang poin kedua, sidang pleno dipimpin oleh 1 orang anggota Dewan Kerja Ranting Tanggeng yang ditunjuk oleh ketua Dewan Kerja Ranting Tanggeng dan 2 orang unsur Dewan Ambalan. Itu diambil dari Ambalan ya, yang 2 orang satunya lagi dari Dewan Kerja. Bebas mau ketua, sekretaris, atau bendahara ataupun yang lainnya. Terus yang selanjutnya ini kita ambil dari draft sidang Musyawarah Ambalan untuk Dewan Ambalan Haji Muhammadun Said dan Hajah Soraya. Di sini, nah, pimpinan Mubala adalah anggota pengurus Dewan Ambalan Haji Muhammadun Said Hajah Soraya gugus depan 1907-1908 Pangkalan Madrasah Aliyah Negeri 3 Cianjur. Nah, berarti ini tidak ada tidak ada sangkut paut apakah dia itu panitia pelaksana di bagian ketua, sekretaris, dan bendahara, itu tidak dicantumkan di sini. Maka siapapun mereka itu asalkan anggota serta pengurusnya. Nah, biasanya untuk ini berarti tidak terikat. Kalau misalnya ada yang bertanya tentang tata tertib khususnya pimpinan sidang, maka teman-teman lihat saja di
pasal pimpinan sidang atau presidium sidang, nanti akan terlihat bahwa siapa yang berhak untuk menjadi presidium. Kalau misalnya tidak terikat, berarti itu bebas, asalkan dia merupakan anggota dari organisasi tersebut. Nah, terus yang kedua itu pembahasan AD dan ART. Kenapa sensitif? Nah, khususnya kita di himpunan, karena dari atas tidak ada perma atau peraturan mahasiswa, jadi ada syarat menjadi ketua himpunan, khususnya himatika, dimasukkan ke AD/ART. Biasanya yang sensitifnya itu di sana. Untuk pembahasan kriterianya, misalnya harus mengikuti kaderisasi, dibuktikan dengan, nah di sana kan tidak disebutkan dibuktikan dengan apa-apanya. Jadi kadang di sana kita sering diskomunikasi dan salah paham juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.